Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa haluka ayyuhat talamid wa talamida. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Walaupun kita tidak berjumpa langsung, tapi insya Allah hati Pak Sofirin tetap kangen dengan sampean di rumah. Ada kata mutiara, walau ba'idun fil aini walakin qaribun fi qalbi. Kalaupun jauh di mata, tapi sampai semua dekat di hatinya Pak Sofirin. Anak-anakku sekalian, di hari yang lalu kita mempelajari tentang fil maqsaf atau di dalam kantin. Sekarang kita mempelajari tentang tarkib atau susunan kalimat. Anak-anakku sekalian, di waktu yang lalu kita mempelajari tentang mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah kalimat yang dibaca rofa yang berada di awal kata atau kalimat. Dan khobar adalah kalimat yang mengikuti mubtada. Kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Ini dibalik, khobarnya didahulukan dan mubtadanya diakhirkan. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya setiap mubtada itu terletak di awal kalimat atau jumlah. Akan tetapi ada kalanya khobar diletakkan sebelum mubtada atau al-khabar al-muqaddam dan mubtada al-muakhir atau sesudah mubtada. Anak-anakku sekalian, ada beberapa pengertian atau ada beberapa kategori mana ada kalanya khobar itu berada di awal. Yang pertama yaitu khobar boleh didahulukan. Ini boleh, bukan wajib. Khobar boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifat. Kemarin sudah saya jelaskan, Pak Sofirin jelaskan apa isim ma'rifat itu ya. Isim ma'rifat, tak ulangi lagi, Pak Sofirin ulangi. Isim ma'rifat itu kata yang bersifat khusus atau depan kata itu dikasih al. Nah, itu menandakan ma'rifat. Sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah atau kata atau jumlah atau kalimat yang mengandung unsur dari jar dan majrur. Itu syibhul jumlah namanya. Anak-anakku sekalian, contoh kata yang Pak Sofirin jelaskan di sini yaitu Al-Qur'anu alal maktabi. Yang pertama ini adalah Al-Qur'an itu mubtada. Al-Qur'an mubtada. Asal kata Al-Qur'an adalah Qur'an. Quran masih mengandung makna nakiroh atau masih bersifat umum. Lalu sebagai syarat untuk menjadi mubtada maka harus dikasih al di depannya menjadi Al-Qur'an. Kalau sudah menjadi mubtada atau menjadi Al-Qur'an maka bentuk khobarnya ini menjadi syibhul jumlah atau jar majrur alal maktabi. Al-Qur'an alal maktabi. Al-Qur'an kalau kita artikan menjadi mubtada atau sering kita mendengar dalam kitab utawi, nah itu adalah sebagai mubtada. Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an iku, khobarnya iku alal maktabi di atas meja. Kalau dijadikan bentuk
khobar muqaddam dan mubtada muakhar menjadi alal maktabi Al-Qur'anu. Jadi syibhul jumlahnya didahulukan yang terdiri dari jar majrur itu. Alal maktabi iku ono ing atase meja utawa iku yang ada di atas meja Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuk kalimat yang boleh dijadikan khobar muqaddam. Bentuk yang lain atau contoh yang lain, al-misbahu fauqas saqfi. Fauqas saqfi. Al-misbahu awal katanya adalah misbahun. Jika dijadikan sebagai mubtada seperti tadi, awalnya dikasih al menjadi al-misbahu. Kalau sudah dikasih al, maka misbahunnya, tanwinnya itu enggak boleh tanwin lagi, menjadi al-misbahu dhamma saja, menjadi al-misbahu. Fauqas saqfi. Fauqas saqfi. Oke. Fauqas saqfi itu adalah isim dzaraf. Fauqa as-saqfi. Jadi isim dzaraf as-saqfi itu dimajrurkan juga, dibaca kasro. Jadi al-misbahu utawi lampu iku fauqas saqfi, di atas atap. Nah, seperti itu. Itu contoh yang mubtada khobarnya. Jika dijadikan khobar muqaddam, maka dibalik. Syibhul jumlah yang terdiri dari dzaraf itu diawalkan menjadi fauqas saqfi. Fauqas saqfi, di atas atap, al-misbahu utawi lampu, menjadi mubtada'nya. Dan yang contoh ketiga adalah al-kitabu fil haqibah. Sama al-kitabu awal katanya adalah kitabun. Karena dijadikan mubtada, maka awalnya dikasih al. Lalu bunnya, kitabunnya itu menjadi bu saja, menjadi dhamma saja, menjadi kata al-kitabu, menjadi mubtada. Fil haqibah, fil haqibah ini juga syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur. Fil haqibati. Fil haqibati. Kalau kita artikan, kita maknakan kitab menjadi al-kitabu utawi kitab iku fil haqibati, di dalam tas. Jika dijadikan khobar muqaddam menjadi dibalik lagi. Syibhul jumlahnya yang terdiri dari jar majrur ditaruh di depan. Fil haqibati iku ono ing jerone tas al-kitabu utawi kitab. Seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi tolong sampean fahami kata-kata atau kalimat yang bisa dijadikan khobar muqaddam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang kedua adalah ini khobar muqaddam yang wajib dijadikan khobarnya didahulukan. Yang tadi itu sunnah atau boleh saja, tapi yang ini wajib. Yang pertama adalah mubtada'nya berupa isim nakiroh. Isim nakiroh. Nah, okay. Mubtada'nya berupa isim nakiroh. Libasun. Ini nanti menjadi mubtada libasun. Sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah yang ketepatan di sini Pak Sofirin mencontohkan yaitu jar majrur.
Jika sampean menemui kalimat seperti ini, maka khobar muqaddamnya harus di depan atau didahulukan. Contoh, fil khizanati libasun. Fil khizanati iku apa yang ada di dalam almari, libasun utawi pakaian atau baju. Lah, jika sampean menemui kalimat seperti ini, maka ini adalah bentuk contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Contoh selanjutnya yaitu amamal fasli maktabun. Ini juga wajib menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Amamal fasli maktabun. Amama iku apa yang ada di depan kelas, maktabun utawi meja. Jadi sibhul jumlahnya yaitu berupa isim isyarah, dan khobarnya atau mubtada'nya berupa isim nakirah. Dan anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Sofirin, insya Allah sampean semua bisa memahami tentang tarkib atau susunan kalimat tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Contoh yang lain, Pak Sofirin membikinkan contoh khobar yang menjadi kalimat tanya. Yang pertama, matal imtihan. Mata kapan, al imtihan ujian. Mata al imtihan. Mata iku kapan, al imtihanu utawi ujian. Yang kedua, kaifal qiraatu, sama kaifa iku bagaimana, al qiraatu utawi bacaannya. Dan yang ketiga adalah aina kita buka. Aina iku di mana, kita buka utawi kitab kamu. Anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang tarkib, yaitu tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir, atau khobarnya didahulukan dan mubtadanya diakhirkan. Dari penjelasan Pak Sofirin di atas, ada tugas untuk sampean kerjakan di rumah sebagai latihan, sebagai murojaah, sebagai ulangan atau mengulang pembelajaran, sebagai latihan imtihan untuk sampean semua. Pak Sofirin bikin 2 pertanyaan atau tugas. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Dan yang kedua yaitu buatlah 5 contoh kalimat dengan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Cukup sekian penjelasan dari Pak Sofirin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, dan jika keluar rumah sampean pakai masker. Ingat, belajar bahasa Arab dengan Pak Sofirin, bahasa Arab semakin lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.